Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Edo Fernando, NIM 21086158 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sejarah perkembangan filsafat olahraga. Yang pertama, pada zaman Yunani Klasik. Periode filsafat pada zaman Yunani Klasik ini adalah periode yang sangat penting pada peradaban manusia pada saat itu, karena terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi lebih rasional. Mite-mite di sini disebut sebagai pola pikir manusia yang masih mempercayai mitos atau dewa untuk menjelaskan fenomena alam. Tetapi saat filsafat diperkenalkan, maka mereka tidak lagi mempercayai mitos tersebut, dan alam itu hanya terjadi secara kausalitas atau secara alami. Filsafat ini membahas tentang fenomena alam, kosmosentris dan antroponsentris, yaitu aliran yang memiliki banyak potensi seperti pergaulan, pemikiran, dan lain-lain, sehingga hal inilah yang membuat manusia layak menjadi bagian dari filsafat pada saat itu. Tokoh pada filsafat Yunani klasik ini, yang pertama ada Aristoteles, yang kedua Socrates dan muridnya yaitu Plato. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini disebut sebagai zaman batu, yaitu manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Zaman ini terjadi sekitar 4-20 ribu tahun, antara abad ke-15 atau 6 sebelum Masehi. Pada zaman ini manusia menemukan besi, tembaga, dan lain-lain yang mereka digunakan sebagai peralatan. Pada abad 6 sebelum Masehi, lahirlah filsafat. Lahirnya filsafat tersebut terjadi karena peristiwa yang disebut sebagai The Great Miracle. Pada abad ini berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan atau bertolak belakang. Saat itu orang-orang mulai mencari jawaban yang rasional tentang alam semesta. Logos atau akal budi rasio mengganti mitos. Dengan itulah filsafat dilahirkan. Berdasarkan know-how, yaitu kemampuan menghitung berdasarkan tuan korespondensi atau mapping proses. Contoh dari pra-Yunani klasik ini atau contoh dari cara menghitung tuan korespondensi atau proses mapping proses, yaitu menghitung hewan pada saat keluar atau masuk kandang. Yang ketiga, Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini dianggap sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada saat itu manusia memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide secara luas. Pada masa inilah Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena pada saat itu mereka tidak mempercayai mitologi-mitologi yang berkembang di sekitar mereka. Bangsa Yunani tidak menerima sikap receptive attitude atau sikap menerima seseorang dengan begitu saja, tetapi mereka ingin menumbuhkan sikap inquiry attitude atau sikap yang senang menyelidiki hal-hal baru secara kritis. Sikap inilah yang mendorong timbulnya ilmu pengetahuan modern, dan sikap inilah yang menjadikan bangsa Yunani menjadi ahli pikir terkenal sepanjang masa pada saat itu. Beberapa filsuf yang terkenal di antara lain yaitu Thales, Pythagoras, dan Aristoteles, dan masih banyak yang lainnya seperti Socrates dan Plato. Yang keempat, zaman pra-Socrates. Karya pra-Socrates
sebagian besar tertarik pada kosmologi awal dan substansi tentang alam semesta. Mereka mencari jawaban tentang alam semesta dengan hukum alam daripada mengandalkan para dewa. Prasokrates dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi dengan tokoh Thales, Anaximander, dan Anaximenes. Mereka juga terkait dengan kosmologi awal dan substansi tentang alam semesta. Prasokrates menemukan konsep sentral peradaban barat seperti nasionalisme, rasionalisme, dan metodologi ilmiah. Prasokrates ini ditemukan oleh filsuf Jerman yang bernama Eberhard. Dengan literaturnya, di dalamnya literatur itu terdapat juga literatur Aristoteles. Untuk membedakan itu dilihat dari teologi dan miologis mereka. Mereka juga saling membahas tentang alam semesta atau tentang kosmologi. Istilah itulah yang digunakan untuk menciptakan atau untuk menyoroti para filsuf sebelum Sokrates. Prasokrates ini sangat tertarik pada kehidupan yang terbaik. Selain Prasokrates ada juga Sokrates klasik. Sokrates klasik yaitu Sokrates yang memiliki teks-teks atau geografi. Untuk membedakan Prasokrates dan Sokrates, yang pertama, Sokrates lebih memiliki teks-teks yang lengkap, tetapi Prasokrates hanya memiliki fragmen-fragmen. Yang kedua, Sokrates klasik lebih menyukai tentang atau lebih memahami atau lebih melakukan penyelidikan terhadap kehidupan manusia, tetapi Prasokrates menyelidiki tentang hukum alam atau tentang alam semesta. Yang kelima, zaman pertengahan. Zaman pertengahan terjadi antara 6 sampai 15 Masehi. Zaman pertengahan ini disebut sebagai zaman di mana filsafat terhenti karena pihak gereja membatasi para filsuf untuk berpikir dan ilmu pengetahuan terhambat dan tidak dapat berkembang. Semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang hanya mempercayai keyakinan mereka. Apabila terjadi perbedaan keyakinan atau pemikiran dari para filosof dan para gerejawan, maka para filosof dianggap sebagai murtad dan mereka akan dihukum seberat-beratnya dan juga akan dihukum mati. Zaman ini disebut dengan zaman skolastik Kristen. Zaman di mana adanya tren perbudakan yang membuat para filsuf tidak dapat berpikir dan tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mereka tentang filsafat, sehingga filsafat terhenti. Selain zaman skolastik Kristen, ada juga zaman skolastik Islam. Zaman di mana para filsafat Islam mengenalkan siapa itu Aristoteles. Tokoh Islam yang pertama kali memperkenalkan Aristoteles kepada bangsa Eropa ada Ibnu Rashid. Ibnu Rashid memberikan arahan siapa itu Aristoteles dan bagaimana filsafat Aristoteles itu berkembang kepada bangsa Eropa. Selain Ibnu Rashid ada juga Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibnu Sina yang mengembangkan dan mengenalkan filsafat
Aristoteles kepada filosof Eropa. Mereka meyakinkan para filosof Eropa tentang filsafat Aristoteles, Plato, Socrates, dan Al-Quranlah yang benar. Tetapi para filosof Eropa tidak membenarkan hal tersebut, sehingga peranan ahli pikir Islam itu tidak diakui oleh bangsa Eropa. Yang keenam atau yang terakhir, zaman modern. Zaman modern disebut juga sebagai zaman pencerahan yang berlangsung sekitar abad 17 sampai 20 Masehi. Pada zaman pencerahan ini terjadi revolusi antara Inggris dan Perancis. Orang-orang ini memiliki keyakinan tentang mereka yakin akan memiliki masa depan cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya mereka berotoritas memiliki otoritas dari orang lain, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negaranya. Karena itulah pada zaman pencerahan ini timbul semboyan separode aude, yang berarti beranilah berpikir sendiri. Semboyan inilah yang membangkitkan semangat baru dan membuat orang-orang berani untuk melakukan hal-hal baru. Mereka juga menggunakan akal pikiran mereka semaksimal mungkin untuk melakukan perubahan, reformasi, revolusi, dan pembangunan. Para filsuf modern menegaskan bahwa percayalah pada diri sendiri, dan ilmu pengetahuan itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Itulah materi mengenai sejarah perkembangan filsafat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.